apakah ibu sebelumnya apakah ibu bersedia untuk wawancara? Pertanyaan kami karena itu kemarin Pak yang kedua ceritakan saya dari apa alasan yang mendasar ibu ya memang sih cita-cita dari kecil dari SD. ini saja dari saya apakah sebelumnya Saya kuliah dulu dan saya belajar. dalam proses belajar Karena di SD ini kita bebas. Jadi jurusan itu mengajar semua mata pelajaran kecuali agama sama olahraga yang juga kita ajarkan. Jadi selain itu kita ajarkan kayak matematika dan IPS, upaya yang harus disiapkan oleh ibu dalam profesi mengajar. Jadi disediakan ya jelas tidak cara Bagaimana kemampuan murid dalam memahami materi yang disediakan? Angkatnya ada yang berdua, ada yang sedang, jadi karena anak-anak juga kan kita disebutkan anak-anak berasal dari masyarakat biasa bukan di anak-anak yang sedang. Apakah ada kesulitan ibu dalam Kalau menyampaikan materi tidak ada sih. Nah, sebelumnya izin Bunda, apakah Bunda sudah bersedia untuk diwawancarai? Enggak sebelumnya. Nah, sebelumnya siapa nama lengkap Bunda? Daerah mana Bunda berasal? Asli dari Sunda, Jawa Barat. Semua Sejak kapan Ibu menjalani profesi sebagai guru? sudah 12 tahun dari tahun 2012 kami di sini belajar. Bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali menjalani profesi sebagai seorang guru? Senang, bangga, karena kita kan mendidik anak-anak saya, jadi kita tugaskan menjelaskan, mendidik, membina, dan lain sebagainya. Lalu saya guru TK sebelum jadi guru SD. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh Bunda sendiri dalam proses penyampaian materi?
sebelum mengajar kita sebagai seorang guru kan harus mempersiapkan diri materi sebelum materi, media dan sebagainya. Jadi ya memang kita harus siap. Jadi itu harus kita menguasai materi, kita belajar dulu sebelum kita mengajar. Adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh Bunda sendiri dalam proses mengajar? Jika pun ada, bisa Bunda jelasin Mas Ipi salah satunya aja Bunda. Tentu ada, misalkan materi. Kita harus mempersiapkan materi. Besok materinya apa? Kita siapkan bagaimana metode yang harus kita gunakan. Kita juga sebagai seorang guru, selain melihat media, misalkan materi apa mau kita sampaikan pada matematika, nanti materi apa kita siapkan bagaimana sih supaya pembelajaran itu menarik, medianya seperti apa supaya anak tidak bosan. Dan kita juga sebagai guru itu harus tahu kondisi anak. Kan tipe anak itu ada yang visual, auditory, dan apalagi ada 3 kan itu. Nah, beda kita cara menyampaikan ketika ada anak yang memang dia hanya bisa mendengar, terus ada juga anak yang bisa paham dengan materi yang kita sampaikan dengan menggunakan media. Terus ada juga anak yang bisa menerima semuanya itu, dia auditory, dia visual, ada dia cepat paham. Cuma kita sebagai seorang guru lihat dulu, ketika ada anak yang kita paham kita sampaikan berarti ada sesuatu. Nah, di situ kita harus menyiapkan itu sebelum mengajar. Jadi kita belajar dulu, besok materinya tentang misalkan misalkan tentang pada matematika tentang satuan atau tentang jam. Nah, supaya tidak monoton melihat angka, bagaimana cara yang menarik, bagaimana testing, apa medianya. Karena tidak semua anak itu paham dengan misalkan cukup dengan kita menjelaskan itu. Ada anak yang kalau sudah kita menggunakan media, itu baru dia akan paham. Misalkan kita bawa jam dinding aja deh. Nah ini loh jam 1 ini, kalau jam 1.30 itu nanti yang panjangnya itu di mana posisinya kita gitu. Gimana Bunda? Pertanyaan selanjutnya oleh Dendi. Izin Bunda, apakah ada perubahan yang signifikan terhadap peserta didik selama Ibu mengajar di sekolah? Seperti apa maksudnya? Perubahan apa? Kira-kira perubahan apa ini? Coba diulang lagi, coba. Apakah ada perubahan yang signifikan terhadap peserta didik selama Ibu mengajar di sekolah? Jadi maksudnya perubahan baiknya ya? Iya. Ketika apa yang kita sampaikan. Tentu ada, pasti ada. Misalkan yang tadinya anak yang belum paham, ketika kita tadi saya ulangi lagi, kita sebagai seorang guru menyiapkan dengan sebagus mungkin dengan media dan lain sebagainya. Kita juga itu ya, menjadi seorang guru, modal kita itu harus paham dengan karakter anak, kondisi anak. Itu bagaimana dia model belajarnya supaya tidak ada emosi pada diri kita. Karena kan biasanya ada guru yang cepat emosi ketika melihat anak yang tidak mampu menerima apa yang kita sampaikan. Jadi tidak cukup dengan metode ceramah. Nah, dengan berbagai metode itu pasti akan ada perubahan pada diri anak itu. Yang tadinya mungkin tidak paham sama sekali menjadi paham. Tadi begitu juga kan, selain memang dalam materi ini juga seorang itu harus paham karakter anak. Bagaimana cara mendekati anak supaya anak itu tidak terganggu dalam belajar, dia merasa happy ketika menerima materi dan ya pasti ada banyak sekali saya rasa. Apakah apa pengalaman suka dan duka yang telah Ibu alami selama menjadi seorang guru? Kalau untuk di kelas sih, alhamdulillah banyak sukanya ya, karena saya membawa saya punya visi bahwa mendidik dengan cinta dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Selain memberikan materi, kita juga akan sebagai seorang guru itu adalah teladan, ya kita sebagai teladan ya. Jadi kita jadi role model yang baik. Alhamdulillah selama di sini saya merasakan
lebih enak gitu ya, maksudnya sukanya lebih banyak daripada dukanya gitu. Karena itu kan tergantung diri kita juga. Apakah ada harapan dari ibu untuk peserta didik? Pasti harapannya supaya mereka nanti menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang sukses di bidangnya masing-masing. Karena kan nanti kalau udah mereka putuskan pasti ada yang ini itu ya, sesuai dengan cita-citanya. Pasti ada setiap orang. Dan memang ingat titip pesan saya calon guru nih, dan guru kan ya, jadi nanti kalau menjadi seorang guru itu kita harus punya visi tersendiri, kita bagaimana, dan kita harus menjadi role model yang baik ya. Tidak cukup dengan marah-marah, karena itu tidak akan tersampaikan kepada anak. Lagi Ada Dari saudara ibu. ini selain sarwara apa? semester 2 Bunda. Oh baru ya, iya semangat semangat. Jurusannya apa? PGSD. PGSD. Pada saran itu berbagi saran. Gimana? Benar sih. Izin Bunda. Apakah ada saran dari Ibu untuk memotivasi profesi guru di zaman milenial ini? Jika ada, tolong sampaikan saran tersebut. Ya, ini saran dari seorang guru ya. Sekarang kita itu menjadi guru di zaman sekarang itu banyak tantangannya. Kita menghadapi murid-murid, siswa yang berbagai macam karakter. Nah, jadi kita juga pertama itu selain memang kita menguasai materi, kita harus paham tentang psikologi pendidikan, psikologi anak, karakter anak ya. Jadi teman-teman nanti pertama itu harus bisa menjadi guru yang profesional dalam dalam mengajar dan dalam memahami kondisi anak. Apalagi kalau misalkan nanti dapatnya mengajar guru SD. Mood anak itu berbeda-beda setiap hari, setiap datang. Bagaimana sih cara kita supaya si anak itu moodnya bisa baik bertemu dengan sambil mereka dan kita tadi seperti yang saya bilang, jadilah role model yang baik atau suri teladan yang baik bukan kamu. Ketika kita mengajarkan jangan suka marah, kita juga tidak boleh marah-marah sama anak, gitu kan, mencontohkan. Ketika kita tidak suka melihat sampah berantakan, mengajarkan anak supaya dia itu terbiasa buang sampah pada tempatnya, kita contohkan dulu. Ya, jangan sungkan. Biasanya kan banyak kita cuek aja dia yang tidak mau sampah itu, padahal tapi kita lebih memilih memanggil anak untuk buang sampah, tapi berikan contoh, nanti akan dilihat sama anak. Lebih ke role model sih ya, karena sekarang itu kita lebih banyak memerintah daripada mencontohkan. Jadi, supaya berhasil dalam mendidik itu mencontohkan dulu, contohkan sambil kita meminta mereka untuk membiasakan ya. Jadi kita juga harus banyak belajar tentang psikologi. Psikolog kan pasti kalian nanti psikologi pendidikan, itu harus paham karena berbagai macam karakter anak. Ada anak yang introvert, ada anak yang seperti ini, ada anak yang hiperaktif. Itu bagaimana cara kita menanganinya, itu kita harus paham. Terus bagaimana nanti berkomunikasi yang baik dengan orang tua, itu juga kita harus paham supaya tidak terjadi ya, supaya semuanya baik-baik. Menurut Bunda, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara mengajar dan aktivitas lainnya? Mengajar dan aktivitas yang di luar. Iya, Bagaimana di luar mengajar? di luar sama yang di dalam rumah. Maksudnya di luar sekolah atau Di dalam sekolahnya. di dalam sekolah ya? Kalau mengajar kan sudah punya jadwalnya ya. Mengajar ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kita bisa nanti kondisi yang lain di kesampingkan dulu. Proses belajar itu yang kita lakukan memang setiap
sakit pembelajaran atau keduanya kalau di sekolah. Dan ketika mengajar ya, misalkan biasanya kita memiliki masalah dari rumah, itu buang dulu supaya fokus, buang dulu masalah yang ada di rumah biar fokus kita mengejar bekerja di sekolah. Jadi kita harus profesional. Selanjutnya, bagaimana ibu menangani siswa yang sulit diatur? Yang sulit diatur ya, sebenarnya tidak ada yang sulit diatur sih. Biasanya anak yang menurut kita sulit diatur itu mereka butuh perhatian. Jadi saya minta tolong besok kalau menjadi guru, hilangkan kata anak nakal. Tidak ada kata anak nakal, tidak ada anak bodoh. Ya, jadi ketika melihat ada anak yang memang sulit untuk memahami, sulit untuk kayak tadi mungkin menerapkan, sulit diatur, itu silakan. Kalau saya melakukan pendekatan dulu. Ketika misalkan dia bertengkar dengan temannya, entah itu merebutkan mainan atau apa, kan biasanya ada aja ya masalah anak-anak itu. Saya tidak, biasanya saya biarkan dulu, tenang dulu. Kalaupun memang mereka harus panas nih terlihat mereka sama-sama emosi, saya ambil yang lebih emosinya dulu. Dibiarkan dia tenangkan dulu kondisinya. Saya panggil, saya peluk. Ada apa ya tadi? Atau kalau terlihat dia masih, biasanya kan anak dia marah mau karena mungkin dendam atau apa gitu. Saya lebih memegang, ajak tangannya memegang dadanya, kita istighfar yuk sama-sama. Situ dia, kita istighfar sampai dia tidak tenang. Saya suruh dia pegang dadanya. Istighfar, setelah itu baru saya nanya pada teman, kasih minum dulu, baru tanya dengan baik. Tadi ada apa? Kenapa bisa bertengkar sama temannya? Kenapa tadi memukul temannya? Ada apa? Karena bu guru tidak melihat. Di situ nanti dia akan meluapkan emosi. Biarkan dia luapkan dulu. Jangan memotong pembicaraan mereka. Kita harus menjadi pendengar yang baik juga buat mereka, karena mereka anak-anak juga kan butuh didengar. Nah, terus kita dengarkan, lu apa? Oh tadi begini, pasti dia akan cerita. Tadi dia begini, bu guru begini. Oke, bu guru sudah mendengarkan ceritanya. Sekarang sudah tenang, sudah semua didengarkan, sudah semua diluapkan ke guru. Sudah tanya supaya dia berpikir. Ini adanya untuk anak belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya biasanya menurut kamu, misalkan menurut namanya siapa gitu ya, kira-kira seperti itu tuh bagus nggak ya? Dia kan pasti akan berpikir, wah bagus betul. Terus cara yang bagus menurut kamu itu seperti apa? Nanti dia jawab sendiri, dia paham. Nah di situ kita sebagai seorang guru tidak langsung menjas kesalahan, tapi biarkan dia itu ajak berpikir, karena di situ anak akan belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Itu secara saya di kelas misalkan ada anak-anak. Setelah itu dia sudah paham, dan baru sekarang yang akan kamu lakukan apa kepada temanmu setelah kamu tahu kalau dia yang salah duluan, meminta maaf. Oke, tunggu ya. Setelah itu baru saya panggil yang satunya biarin dulu sama temannya, menenangkan diri dulu, tidak dua-duanya dulu. Saya panggil satunya dulu, tadi kenapa, sama pertanyaannya, terus boleh nggak, misalkan dia juga ikut mengganggu nih, boleh nggak ya seperti itu? Nggak boleh dulu. Terus kalau yang bolehnya seperti apa kalau sama temennya? Begini. Oke, guru itu kepingin kalian itu menjadi anak-anak yang seperti ini. Sekarang dari situ berarti dia sudah paham mau minta apa. Dari situ baru kita panggil dua-duanya. Paham. Baru di situ saya bilang, tadi bu guru mendengar cerita bahwa menurut si ini begini, terus menurut ini begini. Kira-kira mana ya yang betul? Tolong aku ya. Karena kan tadi berbeda kan. Nah, di situ saya ngikutin, kalau dalam Islam itu namanya tabayun. Ya, tabayun itu istilahnya mencari mana sih yang benar. Apa sih kalau kita setelah itu
saya tanya supaya ini kan melatih daya pikirnya mereka untuk menyelesaikan masalah. Tuntas nggak sih dia usia sekarang, usia 8 tahun itu sebenarnya harus bisa menyelesaikan masalah. Dari situlah caranya kita menggali anak itu ya. Dari situ dia sadar, oh ya begini, oke sekarang buat perjanjian sama bu guru, besok tidak seperti itu lagi, begini, baru dah di situ, oh ya, dan mereka minta maaf. Itu cara saya kalau memang melihat anak misalkan di sekolah, di kelasnya suka mengambil temannya dan lain sebagainya. Kalau dalam pembelajaran, misalkan saat belajar, dia mungkin sibuk sendiri dan lain sebagainya, kadang saya mereka saya panggil ke depan, ada saya siapkan kursi gitu sebelum belajar di situ. Dan kadang saya tanya misalnya anak yang begitu itu yang kurang memahami materinya, jadi bingung sendiri. Di situ baru saya ajarin sesuai. Kalau dia berarti apa sih, kita tanya apa kesulitannya nak mengerjakan ini sehingga kamu tidak mau mengerjakan di mejanya, akhirnya mengganggu teman-temannya akhirnya tidak konsentrasi. Itu cara saya. Nah, dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh ibu kepada murid-murid didik? Di sini saya ngajarnya tematik sama matematika sama sains. Buat pertanyaan terakhirnya Bunda izin. Apakah sebelumnya Bunda pernah menjadi seorang guru di salah satu sekolah atau pernah melakukan menjalani profesi keguruan selain di sini? Pernah. Saya 12 tahun ngajar TK. TK tadi kan biasa. Di sini saya baru tahun kemarin, saya Juli nanti baru 1 tahun. Jadi sebelumnya 12 tahun di TK anak PAUD. Mungkin yang terakhir Bunda, status Bunda sebagai guru udah apa namanya tadi, status di sekolahnya. Statusnya gimana maksudnya? Kayak pen S1 Kalau di sini kan memang semua masih swasta, masih honorer, masih honorer di sini. Mungkin itu saja Bunda. Makasih atas waktunya Bunda. Sama saya tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Izin Bunda, apakah Bunda bersedia untuk diwawancarai? Iya, saya bersedia. Siapa nama lengkap Bunda? Sri Hendrawati Daerah mana Bunda berasal? di daerah Kabupaten Lumpung. Berapa umur Bunda sekarang? 40 tahun. Sejak kapan Bunda menjalani profesi sebagai seorang guru? Sejak tahun 2016. Apa alasan yang mendasar Bunda hingga saat ini menjadi seorang guru? Tertarik aja karena guru itu merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dalam proses mengajar, mata pelajaran apa sajakah yang Ibu ajarkan kepada murid-murid Bunda sendiri? Kita di SD guru kelas semua mata pelajaran saya ajarkan kecuali mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan olahraga. Bagaimana kemampuan murid-murid didik Bunda dalam memahami materi yang disampaikan? Kemampuannya tuh berbeda-beda sesuai dengan karakteristik siswanya. Apa ada kesulitan Bunda sendiri dalam menyampaikan materi? Kesulitan dalam menyampaikan materi pasti ada, karena dalam satu ruangan tuh berbagai macam siswa yang berbeda karakteristiknya. Apakah sebelumnya Bunda sendiri pernah menjalani profesi selain guru? Pernah menjabat sebagai tenaga administrasi di suatu instansi. Sejak kapan Bunda menjalani profesi sebagai seorang guru? Sejak tahun 2016.
Apa ada perubahan signifikan terhadap murid didik selama Bunda mengajar di sekolah? Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa baca menjadi bisa baca. Banyak sekali perubahannya yang signifikan. Menurut Bunda, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dengan aktivitas yang lainnya? Kalau kaitan dengan aktivitas yang lain yang ada di sekolah, tergantung dari jam pelajaran yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kalau jam mengajarnya mulai dari jam 7.00 sampai jam 9.00 itu sudah istirahat, berarti jam istirahat kita sudah berada di ruangan guru. Kalau pas mengajar kita berada di ruang kelas. Itu sudah ditentukan oleh sekolah. Baik Bunda, izin bertanya untuk yang terakhirnya. Apakah ada saran dari Bapak atau Ibu sendiri untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam mengikuti profesi guru di zaman milenial ini? Jika ada, tolong sampaikan saran Bunda sendiri. Kalau dari saya ada sarannya. Saran saya sebagai seorang guru harus menuju masa depan yang cerah, karena ini zamannya sudah canggih, zamannya sudah milenial. Tidak ada guru yang mundur ke belakang. Guru harus maju terus, harus belajar, harus berkarya demi masa depannya yang cerah. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya Bunda. Sama-sama. Sebelumnya Bunda, untuk yang terakhirnya, apakah Bunda sudah tergolong PNS atau bagaimana? Ketiga kali ya Bunda. Ya, terima kasih Bunda waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.